inilah untuk pertama kalinya di dalam sejarah, bahkan politik Indonesia, munculnya 3 perempuan hebat di sebuah wilayah, yaitu wilayah Jawa Timur, yang berlatar belakang para kiai dan santri. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Jumat pagi 30 Agustus 2024, saya diundang oleh stasiun TV, TV One, untuk membuat percakapan tentang 3 tokoh perempuan yang akan maju di dalam Pilkada Jawa Timur. Jawa Timur, kita tahu, itu adalah sebuah kancah pertarungan politik yang seperti pernah saya katakan, dia itu maksud saya adalah Jawa Timur, termasuk wilayah terra incognita, wilayah yang belum dikenal. Tentu ucapan ini merupakan sesuatu yang bersifat simbolik, tetapi dengan ini saya ingin mengatakan bahwa kemampuan kita untuk memahami Jawa Timur itu baru pada tingkat meraba-raba. Karena apa? Karena segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, ketika wawancara berlangsung di TV One, itu saya menyatakan bahwa 2 hal yang sangat spesifik di dalam konteks pertarungan ini. Yang pertama adalah bahwa inilah untuk pertama kalinya di dalam sejarah, bahkan politik Indonesia, munculnya 3 perempuan hebat di sebuah wilayah, yaitu wilayah Jawa Timur, yang berlatar belakang para kiai dan santri. Juga saya katakan bahwa Jawa Timur itu adalah wilayah ribuan kiai. Jawa Timur adalah wilayah ribuan pesantren. Dan kalau saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Binhad Nur Rahmat, seorang penyair dari Jombang, dia mengatakan sesuatu hal yang juga menarik di dalam konteks pengertian sejarah politik. Mengapa dia katakan pasca runtuhnya Majapahit tidak lagi ada muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Timur yang kemudian melanjutkan kekuasaan Majapahit, kalau boleh kita katakan seperti itu adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, sebelumnya Pajang, lalu kemudian Mataram dan seterusnya. Di dalam konteks ini, Binhad Nur Rahmat mengatakan bahwa semuanya itu berada di daerah Jawa Tengah, bukan di Jawa Timur setelah Majapahit runtuh. Dan karena itu, Binhad Nur Rahmat itu mengatakan bahwa yang menjadi substitusi dari kerajaan-kerajaan pasca runtuhnya Majapahit itu adalah pesantren-pesantren. Pesantren-pesantren inilah yang kemudian menjadi organisasi kekuasaan berdasarkan tentu saja ajaran agama. Jadi ajaran agama itu menstrukturkan munculnya institusi kekuasaan bukan di dalam bentuk otoritas yang bersifat sekuler, melainkan otoritas yang bersifat agama. Itulah dunia pesantren. Maka di dalam konteks ini, latar belakang dari pertarungan 3 perempuan hebat di Jawa Timur itu punya latar belakang sejarah yang begitu khusus, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan para kiai yang dulu, maksud saya, cukup otonom. Nah, yang ketiga yang mau saya katakan di sini adalah bahwa masing-masing tokoh ini
mempunyai spesifikasi tersendiri. Spesifikasi yang tersendiri ini juga menarik untuk dilihat. Nah, yang pertama adalah salah satu di antara mereka itu lebih mengandalkan kekuatan personanya, bukan mengandalkan kekuatan institusi politik yang berada di belakangnya. Sementara yang kedua, yang bisa disebut sebagai newcomers di dalam politik ya tingkat provinsi, itu lebih mengandalkan partai politik atau institusi politik. Nah, siapa mereka? Itulah yang pertama adalah Khofifah Indar Parawansa. Yang kedua adalah Tri Risma Harini. Yang ketiga adalah Lulu Nur Hamidah. Nah, sebenarnya yang sangat baru dibandingkan dua tokoh perempuan ini, itu adalah Lulu. Lulu berasal dari PKB, lalu kemudian menjadi anggota DPR, dan kemudian diajukan oleh partainya sendiri untuk tampil menantang kedua lainnya, yaitu Risma dan Khofifah Indar Parawansa. Sampai di sini kita melihat bahwa pertarungan ketiga perempuan hebat ini, sering orang kemudian mengatakan tiga Sri Kandi hebat di dalam memperebutkan posisi tertinggi di dalam pemerintahan Jawa Timur, pada akhirnya menjadi perhatian nasional. Kenapa dia menjadi perhatian nasional? Karena itu tadi, dengan sederhana, itulah untuk pertama kalinya seluruh kontestan pemilu untuk mencapai pemimpin puncak Jawa Timur itu dianggotai oleh perempuan. Tetapi yang kedua, ini yang paling menarik adalah justru di Jawa Timur. Kenapa Jawa Timur? Karena seperti telah saya katakan tadi, wilayah itu adalah wilayah yang sejarah pesantrennya, sejarah kiainya itu sangat dominan, mempengaruhi seluruh jalan sejarah sosial, ekonomi, dan politik di Jawa Timur. Lazim disebut di situ, di mana dunia pesantren itu kuat, di mana para kiai itu selalu tampil di public sphere, ya, di wilayah-wilayah publik, maka umumnya perempuan ada di private sphere, yaitu di belakang panggung. Panggung-panggung publik itu selalu diisi oleh para laki-laki yang secara sangat demonstratif diperlihatkan oleh munculnya kiai-kiai besar di wilayah tersebut. Tetapi kali ini yang justru muncul dari tiga kontestan itu semuanya perempuan. Jadi kalau kita mau sedikit bersifat provokatif, maka sebenarnya kemunculan tiga perempuan hebat ini memperebutkan posisi tertinggi di Jawa Timur itu adalah simbol dari kekalahan laki-laki di dalam pertarungan politik atau di dalam bidang politik. Nah, bagaimana kemudian kita mendalami munculnya tiga tokoh ini? Buat saya, Khofifah Indar Parawansa mempunyai posisi yang sedikit lebih unik dibandingkan dua lainnya, yaitu Risma dan Lulu. Khofifah, dia sudah proven, sudah terbukti mengalahkan dua laki-laki. Pada waktu berbicara di TV One, saya katakan bahkan laki-laki yang dua-duanya berkumis, yaitu Pak Dekarwo dan Saifullah Yusuf. Gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa masih di dalam konteks Khofifah ini tadi, dia lebih mempunyai latar belakang pesantren dibandingkan terutama dengan Risma. Dan karena itu, dunia pesantren relatif lebih mengenal secara politik, maksud saya, Khofifah Indar Parawansa dibandingkan dengan Risma. Risma memang kita tahu adalah seorang tokoh hebat yang merubah Surabaya selama kepemimpinannya. Gerakan-gerakan moralnya itu dicatat oleh publik bahkan pada tingkat nasional. Saya pernah membuat pengantar sebuah buku yang ditulis oleh pemimpin redaksi
Republika Nasihin Massa pada waktu itu, mungkin seperapat dari isi buku itu adalah membahas tentang kehebatan Risma ketika memimpin Surabaya. Dan karena itu harus kita katakan bahwa jauh sebelum Khafifah menjadi perhatian publik, Risma telah muncul sebagai perempuan yang patut diberi perhatian karena kepemimpinannya pada tingkat daerah, dan yang dilawan itu adalah nafsu laki-laki, yaitu ketika Risma dengan tekad yang tak terkalahkan itu berusaha melakukan relokasi, kata yang tidak terlalu tepat sebenarnya, wilayah pelacuran di kota Surabaya yang terkenal itu, yaitu Doli, dengan kekuatan yang dahsyat, lalu kemudian didukung oleh pendapat-pendapat pada tingkat nasional. Risma berhasil mengalahkan kekuatan laki-laki yang cenderung menyalurkan nafsunya di wilayah Doli tersebut. Jadi di dalam konteks ini, Risma itu telah menggoreskan sesuatu yang menjadi ingatan kolektif publik. Nah, tetapi di dalam konteks ini, akar Risma menurut saya harap saya salah, itu masih terbatas pada Surabaya. Dan kalau kemudian ingatan publik pada tingkat nasional harus kita beri catatan, maka ingatan itu lebih karena dia menjadi Menteri Sosial. Nah ini yang menarik, yang dulunya itu diduduki oleh Khafifah Indar Parawansa. Nah jadi di dalam konteks ini, Risma sekali lagi, dia harus sangat mengandalkan mesin politik resminya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Inilah yang membedakan Risma dengan Khafifah Indar Parawansa. Karena Khafifah Indar Parawansa itu muncul dengan kekuatannya sendiri. Di dalam kontestasi kepresidenan, misalnya di Jawa Timur, tokoh yang didukungnya, yaitu Prabowo Subianto, itu memenangkan 65% dari seluruh anggota masyarakat yang berhak untuk memilih. 65%, dan sisanya itu dibagi dua antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah, tentu di sini ada pengaruh atau aksi-aksi politik yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang juga mempunyai akar yang relatif kuat secara sosial budaya, tetapi berdampak politik di Jawa Timur. Tentu kemudian Prabowo Subianto ada andilnya tersendiri di dalam konteks ini bagi kemenangannya. Tetapi yang saya dengar sepanjang perjalanan saya di Jawa Timur, beberapa kali yang saya lakukan, peranan dari Khafifah Indar Parawansa lebih besar. Nah, di dalam konteks inilah kita melihat perbedaan yang relatif signifikan antara Risma dengan Khafifah Indar Parawansa. Nah, yang terakhir kita lihat pada Lulu. Lulu, seperti yang saya katakan tadi, adalah the newcomer di dalam politik kepemimpinan Jawa Timur. Terus terang, saya baru mendengar nama Lulu ketika Lulu itu diajukan oleh PKB. Nah, akan tetapi posisinya itu relatif hampir sama dengan Risma. Kesamaannya adalah bahwa Lulu harus sangat mengandalkan partai yang mendukungnya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Akan tetapi, berbeda dengan Risma, Partai Kebangkitan Bangsa itu merupakan partai yang didukung oleh mayoritas penduduk Jawa Timur dibandingkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di dalam pengertian lain, tentu Lulu itu belum begitu dikenal, tetapi PKB itu telah berurat berakar di kalangan masyarakat Jawa Timur. Nah, di dalam konteks ini, terutama jika partainya kita perbandingkan, posisi Lulu itu relatif lebih diuntungkan dibandingkan dengan Risma jika misalnya partai bekerja, partai sebagai mesin politik bekerja dengan sungguh-sungguh. Inilah menurut saya
fenomena politik Jawa Timur yang sangat menarik yang harus kemudian kita perhatikan. Saya ingin melanjutkan percakapan tentang politik Jawa Timur ini, tetapi saya merasa tidak enak karena Asep Supriyatna sudah datang, lalu kemudian dia menonjolkan sebuah potret yang menunjukkan bahwa dia baru memenangkan juara 1 di dalam double tenis meja di kampung halamannya di Tasikmalaya. Jadi, para pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, nanti kita akan sambung lagi diskusi kita tentang 3 perempuan yang paling menarik ini.